Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, inna fin nari ghasran yuj'alu fiha al-mutakabbiruna wa yudbaku alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fin nari, sesungguhnya di neraka itu ada ghasran. Ada satu bangunan besar atau istana, yang mana bangunan besar atau istana tadi itu yuj'alu, dijadikan, fihi, dalamnya itu bangunan besar, al-mutakabbiruna, orang-orang yang sombong, wa yudbaku alaihim, dan ditutup. Yudbaku itu kalau ada sesuatu lobang kemudian ditumpui, itu yudbak, tutup atas mereka. Artinya kalau sudah masuk ke sana, maka dia tidak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali seseorang yang diampuni oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung denganmu, min nafkhatil kibriya, dari hembusan al-kibriya, dari sesuatu yang kecil sekalipun, dari bentuk kesombongan. Apa bentuk kesombongan? Ketika melihat seseorang itu di bawahnya dia, meskipun hanya satu tingkat, itu sudah sombong. Dia sama anak itu sama, cuman anak ini gini dibandingkan dia, anak lebih dibandingkan dia, itu sudah sombong. Jadi kapan kita ngelihat orang itu ada di bawah kita meskipun cuma satu tingkat toh, yaitu sombong sudah namanya. Wa qala, Nabi bersabda, man faraka ruhuhu jasadahu, siapa orang yang berpisah ruhnya terhadap jasadnya, wa huwa bari'um min thalathin, dan dia terbebas dari tiga hal. Dia terbebas dari tiga hal. Siapa orang yang meninggal dunia dan dia tadi itu terbebas dari tiga hal, dipastikan katanya Nabi, dakhalal jannah, dia akan masuk surganya Allah. Apa itu? Al-kibru, sombong, wadainu, dan hutang, wal ghulul, ghulul itu apa? Tipuan. Ya. Jadi terbebas dari itu. Sombong, hutang. Hutang ini kalau dalam Hasyiah Baijuri, innal mu'mina yata'allaku bidainihi, seorang mukmin itu bergantung dengan hutangnya. Dalam hadis yang lain, nafsul mu'mini mu'allaqatum bidainihi hatta yuqdha, hatta yaqdhiya anhu. Jiwa seorang mukmin ini mu'allaqatun, tergantung. Artinya dia tidak akan beres urusannya. Jiwanya seorang mukmin itu tidak akan terbebaskan karena sebab apa? Hutangnya. Sampai yuqdha, hatta yuqdha, sampai dibayarkan anhu, dari orang tersebut. Kalau emang dibayari, selesai urusan. Gitu. Paham ini? Nah, kalau Nabi bagaimana? Nabi itu pernah berhutang
menggadekan diri. Jadi baju perangnya Nabi digadekan kepada Yahudi untuk mendapat beberapa mud dari makanan untuk keluarganya. Nabi ini ya. Ini dikatakan hadis ini ditujukan yang pertama apabila bukan selain Nabi, bukan selain Rasul. Gitu. Bukan selain Nabi, bukan selain Rasul. Itu untuk selain Nabi, selain Rasul yang dia itu memiliki kemampuan tapi tidak mau membayar. Jadi kalau Nabi sama Rasul tidak masuk hadis ini, tidak berlaku hadis ini bagi Nabi, bagi Rasul. Maknanya itu tidak ada Nabi sama Rasul tergadaikan jiwanya, tidak ada. Ini bagi selain Nabi, selain Rasul yang punya kemampuan bayar tapi tidak bayar sampai dia meninggal dunia belum dibayar. Maka jiwanya akan terpenjara. Ini makna hadis. Ini juga diperkuat ketika Nabi wafat itu ada baju perangnya Nabi masih ada orang Yahudi. Maka ketika itu salah satu sahabat membayar dari hutangnya Nabi. Kalau tidak salah Sayyidina Ali, kalau tidak salah Sayyidina Abu Bakar. Bayar dari hutang yang dimiliki oleh Nabi. Berhutangnya Nabi untuk apa? Berhutangnya Nabi untuk memberikan makan keluarganya. Allahumma shalli wa sallim. Ya. Nah, jadi kalau memang dia meninggal dunia, dia tidak ada kemampuan untuk membayar utang, memang betul ihsar, sulit, memang tidak bisa bayar dia, maka ketika itu dia diuzurkan. Ini tugasnya bagi ahlu waris. Ahlu warisnya sama, tidak mampu juga. Ya masalihil mukmin, kebaikan orang-orang mukmin yang bayarkan utangnya dia. Sampai dia mendapatkan bagian untuk zakat. Orang yang berhutang untuk kebaikan, walaupun dia orang yang kaya, yang mampu, tetap dia mendapatkan bagian zakat dari orang yang berhutang untuk masalihil mukmin. Gitu. Hulul itu apa? Ya tipuan. Ghisyun sama. Man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu di antara kita, maka dia tidak termasuk golongan dari kita, katanya Nabi. Termasuk yang kerja itu. Tunjukkan aib cacat itu ditunjukkan. Jangan ditutupi. Ini dulu pernah gini. Gitu. Karena kalau enggak masuk dalam ini, hulul, tipuan. Pernah suatu saat Nabi berjalan di pasar, kemudian kelihatan di situ ada orang jualan kayak gandum gitu atau kacang gitu. Ya Nabi tahu yang atas kering dimasukkan tangannya sama Nabi. Dimasukkan tangannya, ternyata di bawah itu basah. Maka tanya Nabi, loh, ini kenapa kok basah? Asaba alaihi sama. Kena hujan Nabi. Kenapa tidak taruh di atas? Kok ditaruh di bawah? Yang di atas yang bagus-bagus, yang di bawah basah. Man ghasyana falaisa minna. Siapa yang nipu di antara kita maka bukan termasuk golongan kita. Jadi tidak ono Pak Islam nipu tidak ono. Islam itu apa ono apa adanya. Itu Islam. Jadi politik kan tidak ono. Ya, Islam itu apa adanya. Jualan barang, ini pernah jatuh, ini gopel di sini, ini pernah gini, ini pernah gini. Wajib. Dan jangan main akal. Kalau main akal tidak masuk nanti. Ini beb, kalau ditunjukkan semua siapa yang mau beli? Akhirnya tidak ada yang mau. Itu kan akal ente. Gitulah. Lah tutulannya Nabi apa sih? Nabi kalau jualan yang disifati oleh Maisarah. Ya apa yang disifati oleh Maisarah? Kalau jualan itu tidak pernah nyebutkan sumpah-sumpah. Seperti sumpah-sumpah zamannya waktu itu. Tidak pernah. Demi Tuhan ini, demi Tuhan ini, demi Tuhan. Tidak ada. Dan Nabi kalau jualan,
Ana kulaan HP ini 1 juta. Itu mau beli berapa terserah. 1.100.000 fotol. 1.025.000 fotol. 1 juta pun ya fotol terserah. Akalnya kita orang ngomong apa? Pasti kan? Cuma sampai tak ngomong aja. Iya kan? So tutulan kok ngono rek. Apa yang terjadi? Ketika Nabi berjualan model seperti itu, Maisarah pulang bersama Nabi, cerita sama Siti Khadijah bahwasanya kita mendapatkan keuntungan yang tidak pernah kita dapatkan keuntungan seperti sekarang ini. Makanya Islam itu ndak iso Pak, nggak ya kalahkan ndak iso. Lek ngene ndak iso rek. Iku rak kemampuan manusia. Iya. Justru kalau ada orang jual model seperti itu, Pak, orang simpatik loh, Pak. Kayak ngono yo. Masya Allah. Nah, dan di sini ada satu yang disampaikan oleh Maisarah. Cuman ini sesuatu yang ditunjukkan oleh Maisarah ini memang sesuatu yang membedakan nampak yang orang banyak tidak tahu sama Nabi. Kalau jualan kelihatan sudah. Ini jualan 1 juta. Anak-anak modalnya 1 juta, ya terserah ente. Kelihatan kan orang kan? Tidak pernah ngucapkan ini. Tapi ketika malam hari katanya Maisarah, kalau kami tidur, Maisarah ini laki-laki Pak. Cuma jenenge podo Maisarah. Ojo metode bukan. Namanya Maisarah. Loh kok tak marbuto ya? Lah Hamzah juga tak marbuto pisan. Kayak gitu Pak. Jadi bukan semua yang gunakan tak marbuto itu pasti perempuan. Maisarah ini laki-laki loh ya. Aku lihat kalau malam hari kami semuanya tidur, aku lihat ini Nabi Muhammad, karena belum jadi Nabi ya. Ini Nabi Muhammad kok ana lihat kok duduk gitu ya. Kemudian ngelihat ke langit gini. Tak tidur. Aku tanya, wahai Muhammad, kamu tak tidur katanya. Kamu sudah tidur dulu, istirahat. Itu sampai menjelang subuh seperti itu. Lagi bahasa kita orang apa? Tafakur kan? Tahajud. Cuma ketika itu tidak ada tahajud karena nabinya belum diangkat. Jadi nilai-nilai seperti ini Pak, seperti ini nilai yang akan mengangkat derajat seorang manusia. Anda berikan contoh yang lain. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu taala anhu. Beliau itu muridnya itu Masya Allah Pak. Alim-alim. Bahkan muridnya itu kalau tidak jadi 2, kalau tidak jadi orang pintar jadi orang kaya. Enak kan? Kayak manfaat. Iya, kayak manfaat betul. Ono kayak medit ini. Tapi dah ono insyaallah ya. Ya betul. Kayak manfaat betul masuk. Amin. Iya. Sampai tahu enggak? Beliau itu kalau malam hari, Pak. Malam hari, ya setelah ngajar, kita kan sama tuh, Pak. Ngajar ya. Kemudian apa ini? Wirid, itu ini. Ini kan sebetulnya ngajar, wirid, hafalan, ini itu. Itu semua setiap pondok pasti ada kan namanya pondok. Cuman ada satu nilai di sini. Apa? Beliau itu kalau malam hari, kamar santrinya itu dibuka satu-satu, Pak. Ada selimutnya yang tidak tepak, ditepakkan. Ada mungkin yang terbuka sedikit auratnya ditutup. Kemudian apa? Setiap satu kepala yang tidur di kamar-kamar santri itu didoakan satu-satu, Pak. Tiap malam. Didoakno. Pindah lagi kamar satunya. Tiap malam seperti itu. Nah ini kan sesuatu yang kita tidak kelihatan, Pak. Dohirnya apa? Ya dohirnya pondok. Jenenge pondok, ya hafalan. Ya pelajaran, ya zikir, ya sholat jamaah. Tapi nilai-nilai seperti ini kadang-kadang jarang tidak ada sama kita. Lebih jauh lagi ya. Sunan Ampel. Sunan Ampel itu dulu ketika banyak orang-orang yang belajar kepada Sunan Ampel, kemudian datang salah satu keponakannya, kalau tidak salah itu Sunan Giri. Kalau tidak salah loh ya. Cuma tidak tahu.
Ini kalau kepalanya enggak tahu, belajar. Setelah belajar, malam itu seperti kebiasaannya setelah sholat, dilihat santrinya salah satu. Ternyata salah satu santri itu keluar cahaya. Sampai tidak mampu, cahaya terang. Sampai tidak kelihatan mukanya, Pak. Begitu kuatnya cahaya. Akhirnya apa? Sama beliau malam hari itu, sarungnya diikat. Diikat sarung malam hari. Anak yang itu yang cahayanya keluar itu diikat. Paham ya? Pagi harinya, setelah subuh, selesai semuanya gitu ya. Ditanya, siapa tadi yang bangun pagi sarungnya keikat? Ada. Ana. Oh, kamu ikat. Iya. Rumahmu di mana katanya? Rumahku di Gresik. Oh, diam. Terus pulang ya. Pulang. Zaman itu, Pak. Ya udah tol kan. Zaman itu kan terpisah antara Surabaya sama ini, kita lautan. Kok bisa cepet balik ya hari ini? Diikut dari belakang. Gitu. Ternyata lek wis di pucuke Surabaya diawing ini, Pak. Lautan teko, ngumpak, bluk balik mana? Iki tutuk wong iki. Ini bukan orang biasa kan yang nampel ini. Subhanallah, ketika dia sampai di rumahnya, si anak kecil tadi itu, Sunan Ampel sudah ada di rumahnya, ketemu sama keluarganya. Tadi pada wali ini gitu. Tutup dulu wali gitu. Ditanya, kamu ini siapa? Gini, ternyata ketemu keponakannya sendiri. Ya aku Sunan Giri. Apa sih syahidnya di sini nih? Syahidnya itu, malam hari itu jangan digunakan tidur. Artinya jangan semuanya gunakan tidur. Ada waktu untuk munajah sama Allah. Walaupun sesaat. Taruh sekarang subuh jam 4. Jam 4 kurang seperempat. Jam 3 seperempat bangun. Wudu. Sholat 2 rakaat. Baca Al-Quran. Itu. Zikir. Tadi. Orang tua kepinginan hanya berhasil. Ya tadi. Siarae kayak ngono pisan. Ya tadi. Gurune seperti itu, santrinya seperti itu, ya enggak ada. Lagi enggak. Gurune sembahyang subuh setengah 7. Santrine setengah 8. Kan ngono Pak. Ya Pak, ini makna-makna yang terkadang kita orang ini enggak paham, Pak. Kurang gitu. Kurang masalah ini. Tapi anak kan sering bilang, Pak, ketika waktu setengah tahun sebelum kita pulang ke Indonesia, itu ditambahi Pak taklimnya. Taklimnya itu sekitar jam 2 suruh bangun. Taklim jam 2 bengi. Jam 2 bengi taklim, Pak. Iki kitab kok dari papat ini, Pak. Ngantuk. Ternyata apa rahasianya di situ? Itulah pembekalan terakhir sebelum pulang. Kapan laksananya? Malam. Karena malam kebanyakan orang tidur. Lek boso akal-akalane cuma iso diakal no. Jalure sepi. Iki turu, iki bangun. Ya pilihan. Wa minal laili fatahajjatna filatan lak asa ayyab ataka rabbuka maqamam mahmud. Terpuji. Ya. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la yuhkiranna ahadun ahadan minal muslimina. Benar-benar tidak akan menyepelekan seseorang atas seseorang yang lain dari kelompok orang-orang muslim. Fa inna sigharal muslimina indallahi kabir. Maka sesungguhnya anak-anak kecil dari kelompok orang muslim di sisi Allah itu adalah termasuk golongan orang besar. Sehingga apa? Sehingga Nabi itu Pak kalau pulang dari perang masuk di kota Madinah itu disambut anak-anak kecil. Ya, sambut, digendong sama Nabi. Gendong tangan kanan, gendong tangan kiri. Ada yang masih ini, sahabat disuruh ayo gendong yang lainnya. Dan yang bisa ngancurkan perasaan yang namanya kesombongan itu ketika engkau
memulai dengan salam meskipun kepada siapapun. Anak kecil. Itu dulu. Assalamualaikum. Jangan katakan, aku lo tuwek. Tidak boleh. Karena ego itu muncul, Pak. Guru nang santri. Mana yang lebih afdol? Yang pertama kali ucapkan salam. Ojo podo-podo nuntut. Si guru ini ngomong apa? Gak iso. Ikan muridku, berarti dia dulu ngucapkan salam sama anak. Si muridnya ngomong, aku gak gelem, guruku kudu gak contoh dhisik. Lah iki podo ketemu wis. La haula wala quwwata. Iya. Iya. Wa qala Wahab lamma khalaqallahu jannata. Ketika Allah menciptakan sorga, jannata adnin, nadhara ilaiha. Allah melihat kepada sorga Aden. Faqala, maka Allah berfirman, anti haramun ala kulli mutakabbirin. Engkau ini sorga Aden haram atas setiap orang yang sombong. Coba kita lihat di sini. Qala Wahab lamma khalaqallahu jannata adnin. Padahal sorga itu ada berapa? 7. Ada riwayat mengatakan 8. Ya kan? Kenapa kalau disebut Aden gitu? Yang lainnya enggak ada. Firdaus ini. Karena sebagian pendapat mengatakan sorga Aden ini adalah nama untuk keseluruhan sorga. Sebagaimana Jahannam itu adalah nama untuk keseluruhan dari neraka. Jadi Jahannam ini mencakup macam-macam neraka. Sebagaimana Aden, sorga Aden mencakup seluruhnya dari macam-macamnya sorga. Paham ya? Dan setiap sorga itu ada sungai yang mengalir. Dan sungai yang mengalir tadi itu juga mengalir ke dunia. Ya. Tidak ada satu sungai di muka dunia ini kecuali muara pusatnya nanti adalah di sorganya Allah. Mangkane, lah wong sungai itu kan penggene surgane Allah. Kok gaya adus karo muda koyo ngono. Ndak pantes temen kon iki le. Iki banyu nyambung nang surga ini. Ya. Tapi kalau kepingin tahu sampean, air yang paling mulia bukan Zam-Zam, Pak. Bukan Kautsar. Bukan Zam-Zam, bukan Kautsar. Apa? Al-ma'u qad naba ma bainal asabi'in nabiyil muttaba. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Yaitu air yang keluar dari sela-sela jari nabi yang diikuti. Siapa? Nabi kita Muhammad. Itu paling afdolnya air. Meskipun atas telaga Kautsar sekalipun, air itu yang keluar dari sela-sela jarinya nabi paling afdol. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Itu kan ceritanya itu wudu tuh. Sahabat tadi wudu kurangan banyu. Waktu apa? Pembuatan apa? Khondak, parit. Buat parit. Parit itu Pak lebarnya sekitar 8 meteran. Gali. Ati wudu kurangan. Ya Pak. Hah? Diambilkan satu tempat gitu, ada air sedikit dimasukkan tangannya Nabi di sana. Jarinya Nabi dimasukkan di sana, jari tangan. Muncul deh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Wa qala Muhammad bin Al-Husain bin Ali. Muhammad bin Husain bin Ali. Muhammad Al-Bagir. Ma dakhala qalbu mri'in syai'um minal kibri qat. Tidak akan masuk ke dalam hati seorang manusia sesuatu pun dari perasaan sombong sama sekali. Illa kecuali nakoso berkurang min aklihi dari akalnya. Bigadri ma dakhala dengan ukuran apa-apa yang masuk min dzalika. Dari itu perasaan sombong. Galla al-katsur.
Banyak atau sedikit. Kalau banyak sombongnya, hilang akalnya banyak. Kurang akalnya. Orang sombong kan gitu, Pak. Dikasih pelajaran, tidak mau. Ya beritahu, tidak mau. Padahal diberitahu. Kamu jangan seperti ini, tidak mau. Padahal menyelamatkan dia. Sampai kepada anjing sekalipun kalau memberikan nasihat jadi dengarkan, Pak. Nabi Allah Nuh dinasehati karo anjing. Ya. Itu anjing motoni situ. Subhanallah ya. Kelihatan anjing matanya satu. Ngomong. Iki Allah nyipta nang ngene kaya apa ya? Lah kan masuk dalam akal tuh, Pak. Nah, kita orang kan tambah di foto nih, Pak. Iya. Iya kan? Iki ono apa sih anjing? Allah nyipta nang anjing kok gini. Langsung ngomong, Pak, karo bahasa Arab. Tidak pernah belajar padahal. Langsung dengan bahasa Arab yang fasih. Ngatakan apa? Engkau fulan bin fulan, ketahui bahwasannya aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini, jangan engkau merasa menyepelekan diriku. Karena kalau engkau menyepelekan diriku, ketahui berarti engkau menyepelekan sang pencipta Allah. Nangis, Pak, merintih. Makanya Nuh itu merintih. Ya. Dinasehati nggih. Wa su'ila Sulaiman anis sayyiati allati la tanfa'u ma'aha hasanatun faqala al-kibru. Sayyidina Sulaiman ditanya dari kejelekan yang tidak manfaat sudah, kebaikan bersama kejelekan tadi itu. Padahal wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau engkau pernah berbuat kejelekan, sekarang ini hilangkan perbuatan kejelekan tadi itu dengan apa? Dengan kebaikan yang kau laksanakan. Maka niscaya tamhuha, itu kebaikan akan menghapus kejelekan. Tapi dikatakan di sini ada satu kejelekan yang tidak akan bisa terhapus dengan kebaikan. Apa? Al-kibru. Bakola al-kibru, sombong. Tidak iso, Pak. Sebab ilmu tidak masuk. Inti sekarang ya orang maksiat misalnya. Inti jangan minum khamr, tidak boleh. Apa ay khamr? Pengerti tidak dalil khamr iki apa? Lho ya mpo pokoke kan khamr tidak oleh. Tidak ngerti dalil, wis meneng ngomari. Inilah. Makanya Nabi itu pantas mengatakan kalau ada orang alim yang dia menggunakan ayat Al-Quran untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang lebih ditakuti oleh Nabi daripada apa? Daripada Dajjal. Daripada Dajjal. Aku takon lagi, Pak. Ya. Sampean nasihati anak sampean. Nah, sampean iki ojo ngini, ojo ngono. Meneng kan? Nggih, Pak. Nggih, Pak. Lah wong pinter ya. Kon iki ojo berbuat kayak ngene. Dah oleh haram. Haram. Dalilnya apa haram? Padahal sudah jelas ya. Sudah jelas. Iki haram kok gini. Dalilnya apa? Takon dhisik. Lho ya mbo pokoknya haram aku nggih pengajian koyo ngono. Kok niki arek kapan sih? Ya apa nasihati sampean? Imam Ghazali ngatakan apa? Kalau sudah orang model seperti itu, Pak. Orang model seperti itu. Kenapa kalau Dajjal ini masih tidak begitu ditakuti oleh Nabi dibandingkan dengan ulama su ini? Kenapa? Karena kalau Dajjal ini sudah potongannya Dajjal, mari wis. Dedengkote setan yang akan membuat fitnah semuanya di muka dunia. Tahu kan? Tapi kalau orang ngerti ilmu agama, pakaiannya pakaian Nabi, omongannya Al-Quran, hadis, kalam hikmah. Tapi justru itu digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Lek dinasehati ngetokno dalil. Makanya kalau sudah timbul perasaan sombong dalam hati, hilang, Pak. Hilang.
bentuk yang paling tawadhu yang ditunjukkan beliau Habibullah Haddad, beliau mengatakan apa? Demi Allah, katanya beliau. Demi Allah, kalau aku mendapatkan orang-orang yang belajar kepada diriku dan dia nantinya lebih alim, lebih mengerti dari diriku, demi Allah, aku amat sangat bahagia dan saksikan semuanya bahwasanya aku akan datang kepada dia, aku akan belajar ilmu dari dia. Ya manfaat muridnya. Tapi lagi ngomong, iku masya Allah pengajian ini, pernah tak kalian? Muridku bian. Ya hilang pak, habis. Bang kok ngono, nasihat no. Nah iso pak, kurang nasihati sampean. Ngomong ini tok no sampean. Dalilnya kok ngene loh tak bener. Ya kan? Ya makanya nih, tidak ada manfaatnya sudah. Kenapa iblis dilaknat oleh Allah? Iblis dilaknat oleh Allah. Binatang-binatang yang lain diturunkan oleh Allah. Tapi kadang makhluk yang lain dimaafkan oleh Allah. Tapi iblis tidak. Karena apa? Karena iblis melaksanakan sesuatu perbuatan dosa yang amat sangat besar. Apa itu? Kibrun. Ana khairun minhu. Buyar pak. Ana khairun minhu. Itu pegang itu. Kapan kita ngomong? Ana khairun min fulan. Ana khairun min fulan. Walaupun sedikit. Aku lebih baik dari dia. Ingat. Iblis dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat gara-gara mengucapkan ana khairum minhu. Fir'aun ngomong apa? Ana rabbukumul a'la. Bisa. Kakek aku ini repot pak. Aku loh ngene. Aku terus. Semoga dijaga oleh Allah, amin ya rabbal alamin, wallahu a'lam bissawab.